Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 194 yang berjudul Luka yang Terbakar. Di awal chapter 194 ini, kita langsung diperlihatkan karakter Yushiro bersama dua pendekar pedang lainnya yang menemaninya. Nah, di tengah jalan itu, Yushiro langsung menghampiri kucingnya, Cacamaru, untuk menolongnya, yang telah terpotong oleh Muzan. Dan setelah disambungkan kembali, tubuh Cacamaru pun kembali pulih. Sehingga hal itu membuat teman pemburu iblis yang bersama Yushiro terkejut saat mengetahui bahwa kucing tersebut juga adalah iblis. Tapi di sini Yushiro menjelaskan kalau dialah yang mengubahnya menjadi iblis sebelum pertempuran besar dimulai. Namun karena keterkejutannya, dua pemburu iblis pun langsung dimarahi oleh Yushiro dan disuruh untuk menolong orang-orang yang sedang terluka. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Setelah itu, mereka langsung menolong Inosuke dan Kanao yang sedang terluka dan memberikan serumnya untuk melawan racun Muzan yang melukai Kanao dan Inosuke. Di sisi lain, setelah memotong Cacamaru, kucingnya, Yushiro langsung berusaha menolong Gyomei yang pingsan akibat terpental terkena serangan gelombang kejut dan sabetan cambuk oleh Muzan. Dan karena kakinya terluka parah terpotong akibat serangan Muzan, Yushiro semakin khawatir. Karena walaupun Gyomei sudah sadarkan diri, tapi pendarahannya dan kurangnya keseimbangan akibat kehilangan sebelah kakinya akan membuat Gyomei kesulitan untuk bertarung. Dan sambil menyuntikkan serum anti Muzan, Yushiro semakin khawatir lagi. Karena padahal matahari akan terbit 50 menit lagi. Namun Gyomei sudah tumbang dan Tanjiro tidak akan bisa bertahan seorang diri. Dan karena merasa putus asa, Yushiro pun berdoa kepada Tamayo untuk melindungi Tanjiro dari Muzan apapun yang terjadi. Lalu di tempat pertarungan Muzan, di sini Tanjiro pun terus berusaha bertarung melawan Muzan dengan menggunakan teknik mataharinya, melawan sabetan cambuk Muzan. Dan di pertarungan ini, Tanjiro sedikit terlihat mengimbangi setiap serangan Muzan dengan teknik Hinokami Kaguranya. Dan di tengah pertarungan itu, Tanjiro merasa kalau menghubungkan setiap tekniknya untuk menyerang Muzan itu tidak akan cukup. Dan karena itu Tanjiro berinisiatif untuk menyerang otak dan jantungnya secara langsung. Dan dengan itu Tanjiro langsung berusaha konsentrasi untuk menggunakan penglihatan tembus pandangnya agar bisa mengincar otak dan jantung Muzan. Namun saat Tanjiro mencobanya, penglihatannya pun tiba-tiba semakin menggelap hingga tidak bisa melihat. Dan Tanjiro merasa kalau dia tidak bisa menggunakan penglihatan tembus pandangnya karena kekurangan oksigen. Tapi bagi Tanjiro, untuk mengatasi itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan penciuman tajamnya untuk mengincar jantung dan otaknya untuk dia gunakan bertarung hingga matahari terbit, menggantikan matanya. Tapi di tengah melakukan itu, sambil terus bertarung dengan Muzan, tiba-tiba Tanjiro yang bertarung dengan hanya penciumannya saja langsung tersandung batu, sehingga membuat dirinya lengah untuk diserang Muzan. Tapi saat Muzan menyerang Tanjiro yang lengah, tiba-tiba Obanai langsung melindungi Tanjiro dengan teknik pernafasan ularnya dan langsung menangkap Tanjiro untuk membantunya menghindari serangan-serangan Muzan. Dan karena serangan Muzan tersebut gagal, serangannya akhirnya mengenai bangunan-bangunan gedung dan menghancurkannya, sehingga hal itu membuat Muzan semakin kesal. Di sisi lain, setelah diselamatkan oleh Obanai, penglihatan Tanjiro pun kembali pulih. Dan saat menyadarinya, Tanjiro terkejut bahwa Obanai lah yang telah menyelamatkan dirinya. Dan karena khawatir, Tanjiro bertanya apakah luka itu yang di wajahnya akibat karena menyelamatkannya. Lalu di sini Obanai menjelaskan bahwa luka di wajahnya itu yang membuatnya buta ini terjadi sebelum dirinya menyelamatkan Tanjiro, yaitu saat Muzan menghempaskan para Hashira sebelumnya. Kemudian masih sambil berlari menggendong Tanjiro, Obanai pun terus menghindari serangan cambuk Muzan dengan berlari di tembok gedung. Dan pada saat itu pun Tanjiro ingin berusaha membantu Obanai karena penglihatannya yang kurang. Namun Obanai menolaknya karena dia tidak membutuhkannya. Dia telah memiliki ularnya Kaburamaru untuk menjadi penglihatannya. Lalu setelah Tanjiro pulih, Obanai langsung melepas Tanjiro. Namun di tengah hal itu tiba-tiba Muzan dengan cepat mengejar Obanai dan Tanjiro yang berlari di tembok gedung.
Di sini Muzan mengejarnya dengan memanjat gedung menggunakan cambuknya. Saat menyadari itu, Obanai langsung melempar Tanjiro. Dan saat Muzan menyerangnya, Obanai berhasil bertahan dari serangan Muzan yang bahkan berhasil menghancurkan setengah gedung. Tapi tak berhenti di situ saja. Muzan pun kembali terus melancarkan serangan kepada Tanjiro. Namun Tanjiro terus bertahan dengan teknik Hinokami Kaguranya. Di sisi lain, Muzan yang akan menyerang Obanai pun, Kaburamaru langsung memperingati Obanai sebagai pengganti penglihatannya. Dan Obanai yang mendengar itu langsung bertahan dari serangan Muzan dengan teknik pernafasan ularnya. Dan melihat aksi Obanai tersebut, Muzan terkejut karena ular Obanai bisa memberitahu dan membaca serangannya. Setelah itu, Muzan pun terus kembali menyerang Tanjiro. Namun saat Kaburamaru melihatnya juga, dia langsung memberitahu Obanai dan kemudian Muzan pun beradu serangan dengan teknik Hinokami Kagura Tanjiro dan teknik pernafasan ular Obanai, sehingga hal itu membuat serangan Muzan gagal untuk menyerang Tanjiro dan Obanai. Lalu setelah serangan itu masih sambil terus beradu serangan, Muzan merasa walaupun Obanai berlatih keras untuk berjaga-jaga akan kehilangan anggota tubuhnya di pertarungan, seharusnya dirinya bisa membunuh manusia cacat seperti Obanai. Tapi karena tidak bisa, Muzan tahu kalau ini semua akibat obat penua yang diberikan Tamayo kepadanya. Dan bahkan sampai saat ini Muzan merasa dirinya masih belum bisa menghilangkan efek obat itu dari dalam tubuhnya. Bahkan saat ingin memulihkan dirinya dari efek obat tersebut, Muzan merasa akan kehilangan kekuatannya. Kemudian masih sambil menghindari serangan Muzan, Tanjiro merasa serangan teman-temannya pasti telah melemahkan Muzan dan bahkan bau Muzan telah berubah. Namun walaupun begitu, tetap saja Tanjiro merasa bahwa Muzan masih tetaplah kuat. Dan karena itu yang bisa dilakukannya sekarang adalah mencegah dirinya untuk kekurangan oksigen agar bisa menggunakan teknik penglihatan tembus pandangnya. Selain itu, Tanjiro yakin walaupun pertarungan 2 versus 1 saat ini saat melawan Muzan, Muzan pun masih sulit dihadapi. Karena itu, dirinya Tanjiro harus mencari solusi di situasi ini. Selain itu, karena Tanjiro merasa dirinya selalu dibantu Obanai, Tanjiro pun kemudian berinisiatif untuk gantian membantu Obanai juga. Namun di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba saat melihat Muzan, Tanjiro pun langsung menyadari perubahan pada tubuh Muzan tersebut, yang mana Tanjiro mulai melihat bekas luka tebasan-tebasan yang ada di seluruh tubuh Muzan. Dan di saat yang sama, Muzan pun juga terkejut saat menyadari tubuhnya itu yang telah memiliki luka-luka bekas tebasan. Lalu setelah melihat bekas luka itu, Tanjiro kemudian menyadari mungkin itu adalah bekas luka lama Muzan dari tebasan milik Yorichi. Dan walaupun luka itu sudah ratusan tahun, tapi Muzan tetap tidak bisa memulihkannya. Dan karena itu Tanjiro merasa bahwa dengan bekas luka itu, Yorichi telah berhasil membakar sel-sel regenerasi Muzan. Dan dengan yakin, Tanjiro menyadari bahwa luka-luka di tubuh Muzan tersebut pasti adalah titik lemah Muzan. Dan karena itu Tanjiro merasa bahwa bahkan sampai saat ini Yorichi masih memandu para pemburu iblis untuk mengalahkan Muzan dengan tanda tebasan di tubuhnya. Dan demikian adalah pembahasan chapter 194 Kimetsu no Yaiba, yaitu kembalinya luka lama Muzan yang menuntun para pemburu iblis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.